Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Bruno Fernandes bikin United tekor 98 miliar jika menang pemain Player of the Year. Performa apik Bruno Fernandes bisa membuat Manchester United tekor dari sisi finansial. Sebab, ada klausul yang membuat United harus membayar 5 juta euro jika Fernandes meraih prestasi individu. United membeli Fernandes dari Sporting CP pada Januari tahun 2020 lalu. Ketika itu, United harus membayar 50 juta euro kepada Sporting. Fernandes sekarang memberi dampak besar bagi United. Dia langsung jadi pemain inti walau kali kesulitan di laga besar. Bruno Fernandes jadi pemain yang sangat diandalkan oleh Gunnar Solskjaer. Sejauh ini, di semua kompetisi, dia telah memainkan 40 laga dengan kontribusi 22 gol dan 13 assist. Penampilan apik Fernandes, terutama ketika bermain di Premier League, laporan sukses meraih gelar Player of the Year. Ini adalah nama pemain terbaik dari Asosiasi Pemain Profesional di Inggris. Dikutip dari The Times, jika Fernandes meraih gelar tersebut, maka United harus membayar 5 juta euro atau sekitar 98 miliar kepada Sporting. Klausul tersebut ada dalam kesepakatan transfer antara United dan Sporting. Klausul pembayaran itu juga akan aktif jika Fernandes masuk dalam 3 besar kandidat peraih Ballon d'Or. Masih berdasar pada sumber yang sama, United sebenarnya sudah membayar 5 juta euro kepada Sporting atas capaian Bruno Fernandes. Uang itu benar ketika Fernandes memainkan laga ke-25 untuk Setan Merah. Kembali ke Player of the Year, peluang Fernandes meraihnya cukup besar. Sebab, dia sangat apik untuk United pada musim ini dan tampil bersaing di papan atas. Baru jadi ayah, De Gea absen bela Manchester United di derby Manchester. Terjawab sudah misteri menghilangnya David De Gea dalam beberapa pekan belakangan. De Gea ternyata tak terlihat bersama skuad United dalam beberapa pekan terakhir, karena menemani pacarnya, Edurne Garcia, yang melahirkan putri pertamanya. De Gea mendadak harus terbang ke Spanyol demi menemani Garcia. Maklum saja, De Gea begitu antusias karena ini anak pertamanya. Manajer United, Ole Gunnar Solskjaer, tahu betul bagaimana rasanya jadi ayah untuk kali pertama. Maka dari itu, Solskjaer tak mau memaksa De Gea kembali ke Inggris lebih awal. Solskjaer mengizinkan De Gea menemani Garcia lebih lama dan terpaksa harus mengandalkan Dean Henderson dalam duel derby melawan Manchester City, Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Kebahagiaan terbaik adalah saat tahu kita jadi ayah. Saya akan memberikan waktu lebih untuk dia dan anaknya, kata Solskjaer dilansir Sport Bible. Dia yang mau pergi, bukan soal keputusan dimainkan atau tidak. Ini soal perasaan manusia. Saya tak tahu apakah dia kembali dalam waktu dekat, tapi tak lama. Dengan demikian, Solskjaer hanya bisa mengandalkan Henderson di bawah mistar gawang Setan Merah. Tapi, sebenarnya Solskjaer tak usah khawatir karena performa Henderson juga tak kalah mentereng. Sudah 8 clean sheet yang dicatatkan oleh Henderson bersama United di musim ini. De Gea juga tak bisa langsung main kalau kembali ke Inggris dalam waktu dekat. Dia juga harus menjalani masa karantina selama 10 hari. Gagal finish di 4 besar musim ini, United bisa hancur. Ex-Arsenal, Paul Merson yakin performa cemerlang Manchester United perlahan luntur. Pasalnya, United berpeluang gagal finish di 4 besar klasemen Liga Inggris musim ini. United sebentar lagi akan luntur karena itulah yang akan terjadi jika mereka tidak finish di 4 besar, kata Merson seperti dilansir Sportskida. United untuk sementara berada di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Setan Merah mengantongi 51 poin, tertinggal 14 poin dari Manchester City di urutan pertama. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer sebetulnya sempat berada di urutan pertama. Namun performa United merosot dalam 6 laga terakhir. Liga Inggris musim ini tinggal menyisakan 12 partai lagi. Di saat bersamaan, ada Leicester City dan Chelsea yang berada di posisi ketiga dan keempat. Lebih lanjut,
Merson menilai United terlalu bergantung kepada Bruno Fernandes. Padahal, Setan Merah punya banyak amunisi yang membahayakan. Lihat para pemainnya, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Daniel James, kata Merson. Ada banyak amunisi di sana. Pemain yang bisa membahayakan Anda. Tetapi terlalu sering bergantung pada Bruno Fernandes, ujar Paul Merson. Manchester United mandul selama 3 laga, Solskjaer tetap tenang jelang derby Manchester. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer menepis tudingan performa pasukannya telah menurun. Cibiran itu muncul setelah Setan Merah 3 kali bermain imbang tanpa gol di semua kompetisi. Menurut juru taktik asal Norwegia itu, United masih berada di jalur yang tepat dan tetap bersemangat untuk memutus statistik buruk itu saat melawan Manchester City. Daya serang United mulai kehilangan ketajaman saat ditahan imbang oleh Real Sociedad pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Setelah itu, The Red Devils kembali kesulitan mencetak gol saat bermain kacamata kontra Chelsea dan Crystal Palace di Liga Primer. Kami melewati sepekan tanpa mencetak gol. Itu tidak seperti kami melewati 6 pekan tanpa performa terbaik. Kami mengalahkan Sociedad 4-0 dan Southampton 9-0, kata Solskjaer. Jadi, saya tidak percaya pada penilaian bahwa kami telah mengalami penurunan performa. 3 kali imbang sebenarnya bukan karakter kami. Tetapi, kami kurang memiliki sedikit percikan api, lanjutnya dilansir GiveMeSport. Solskjaer mengatakan sekarang fokusnya adalah pada pertandingan melawan Man City. Sebab The Citizens sedang on fire berkat 21 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan ditambah keunggulan 14 poin atas United pada klasemen sementara Liga Primer. Dia juga menilai derby Manchester ini bisa menjadi penentuan timnya akan berakhir sebagai juara atau tidak. Jika kalah, maka Bruno Fernandes dan kolega tidak akan mungkin lagi bisa mengejar Man City karena akan terpaut 17 poin. Manchester City versus Manchester United, rantai kemenangan atau rekor tandang yang putus dalam angka 21. Bisa rantai kemenangan Manchester City berlanjut atau rekor tandang Man United tetap mulus. Yang pasti, 2 catatan cemerlang ini akan ternodai. Bentrok paling dinanti di Liga Primer Inggris akhir pekan akan tersaji di Etihad Stadium dalam hitungan beberapa jam lagi. Duel sekota duo Manchester United dan City, siap manjakan jutaan pasang mata. Begitu menarik, lantaran 2 penguasa tabel Liga Primer ini sedang dalam situasi yang kontras. Si biru melesat bak roket, sementara si merah melambat tersendat-sendat namun, buah dari kerja keras masing-masing tim terangkum dalam angka 21. Hasil positif baru-baru ini menandai rekor 21 kemenangan berturut-turut di seluruh ajang bagi pasukan Pep Guardiola. Adapun armada Ole Gunnar Solskjaer masih terlihat gagah perkasa dengan rekor tandangnya di periode ini meski cuma membungkus 1 raihan 3 poin dari 5 pertandingan teraktual di Liga Primer. Seperti diketahui, Setan Merah belum sekalipun menelan kekalahan kala bermain di rumah lawan dalam 21 duel Liga, termasuk 10 kemenangan tandang secara konsekutif. Hal lainnya, rekor mereka menghadapi penghuni Big Six tak bisa dikatakan menggembirakan, terutama dalam beberapa pekan terkini. Jelang derby tersebut, menarik kiranya melihat rantai mana yang bakal putus, 21 kemenangan beruntun The Citizens kah atau catatan tandang impresif The Red Devils berakhir. Mengoptimalkan skema serangan balik menghadapi tim dengan penguasaan bola tingkat dewa macam permainan City memang terkadang jadi jalan keluar terbaik. Anak-anak Ole Gunnar Solskjaer bakal berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan pertandingan adu gengsi ini.